Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Helpi Aryani dari SDN 3 Kerengbangkirai, Kota Palangkaraya, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau sering disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk diam untuk mendengarkan. Kemudian pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi pembelajaran dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sesungguhnya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam mengajar. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran, perilaku saya antara lain yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang langsung berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian, menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berwarna. Bagaimana saya sebagai pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain, pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Guru juga harus lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak, melalui observasi, wawancara, dan juga melalui pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat.
Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Nah, sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Salam guru penggerak.